Nah, karenanya Allah bikin skenario seperti ini. Ya. Lalu siapa orang-orang ini? Ya, di antaranya tadi Athar Abdullah bin Mas'ud sudah mengisyaratkan. Yang jelas di antara 313 orang ini ada 7 orang alim, laki-laki alim dari berbagai penjuru dunia berdatangan tanpa perencanaan. Ya. Terus dia ada hadis mengisyaratkan bahwa 313 orang ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ini, suatu kaum akan berlindung di rumah ini, di Baitullah Ka'bah. Ciri mereka laisat lahum man'atun wala adadun wala uddatun. Mereka tidak memiliki pelindung, proteksi, imunitas, kekebalan. Mereka tidak memiliki jumlah, mereka tidak memiliki senjata. Jadi ciri dari orang-orang yang membayat Al-Mahdi adalah satu, mereka bukan orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya pangkat sehingga terlindungi, sehingga punya kekebalan. Ya, mereka bukan kepala-kepala negara, mereka bukan panglima-panglima militer negara tertentu. Ya, mereka adalah orang biasa, tapi orang alim, orang soleh, orang warok, ya, orang-orang yang benar-benar ruhnya itu ruh yang sudah satu sama lain, memang terikat dengan Allah, dan mereka akhirnya berjumpa karena Allah mentakdirkan mereka berjumpa. Terus yang kedua, mereka tidak punya jumlah yang signifikan. Bayangkan, jumlahnya nggak sampai 1000 orang, Pak. Nggak sampai 500 orang. Cuman 300 sekian orang. Nah, saya tidak tahu, saya belum pernah menemukan dalilnya, tetapi cukup sering orang-orang yang bicara tentang Al-Mahdi mengatakan pembayatan Al-Mahdi itu terjadi tanggal 1 Muharram. Ya. Saya tidak tahu dari mana ini, latar belakang penentuan tanggal itu, tapi kalau kita kaitkan bahwa ini di musim haji, sangat masuk akal bahwa musim haji itu kan sampai 10 Zulhijjah itu kan puncak haji kan, gitu. Dan biasa setelah 10 Zulhijjah tentu jamaah haji masih ada yang tersisa kan, gitu. Nah, biasanya makin lama makin berkurang jumlah jamaah haji karena pada berpulangan. Nah, kalau sudah sampai 1 Muharram tentu jumlahnya sudah nggak banyak lagi kan, begitu. Makanya make sense kalau jumlah mereka hanya 300 sekian orang dan mereka membaiat di Ka'bah hanya mereka. Begitu, karena ini sisa-sisa orang-orang tersisa kan, begitu, yang belum pulang. Wallahu a'lam. Ini saya tidak ingin mengatakan ini pasti terjadi demikian, tapi yang pasti bahwa mereka jumlahnya tidak signifikan, tidak sampai 1000, tidak sampai 500. Dan bisa Anda bayangkan, pastilah ini orang-orang yang tingkat ketawakalannya kepada Allah sudah sangat tinggi, keberaniannya sudah sangat luar biasa. Kenapa? Karena negara Saudi, at least sekarang, ya kan, adalah negara di mana orang tidak boleh sembarangan berbicara politik, apalagi melakukan aksi-aksi politik. Ini kan aksi politik, membaiat seseorang menjadi pemimpin, ini kan tindakan politik, Pak. Berarti tingkat ketawakalan mereka luar biasa orang-orang ini. Saya ingat tahun 1997 pertama kali saya pergi haji. Saya pergi haji berdua dengan Nyonya, istri saya, sedang hamil 7,5 bulan. Kemudian ketika sa'i antara Safa Marwah, saya sewa kursi roda dengan anak muda yang mendorongnya. Istri saya naik kursi roda. Nah, sambil kita bolak-balik, saya ngobrol sama si Arab ini, pemuda Arab ini. Nah, dalam obrolan dia nanya usia saya berapa. Saya bilang usia saya sekian gitu. Saya tanya dia, usia kamu berapa? Usia saya sekian, 17 tahun kalau nggak salah, masih muda dia. Terus saya tanya, kalau raja berapa umurnya, raja Saudi, ya kan? Tiba-tiba dia jawab, siasa katanya. Nggak boleh, politik. Bayangkan, nanya umur aja nggak boleh. Itu gambaran, Pak, betapa di Saudi itu jangankan kita melakukan aksi politik, ya kan? Bicara politik saja itu sangat mengerikan, sangat berbahaya. Itu kondisinya seperti itu. Nah, ini orang-orang ini jumlahnya nggak sampai 1000, nggak sampai 500, berani membaiat seorang laki-laki di depan Ka'bah. Berarti ini kan tingkat ketawakalan mereka luar biasa. Dan yang ketiga, ciri mereka laisa lahum uddah, mereka tidak memiliki senjata. Jadi ini orang-orang yang bahkan mungkin pergi jihad pun belum pernah, tetapi mereka peranannya sangat penting, yaitu untuk menjalankan rencana Allah, ya, mengangkat seorang pemimpin di akhir zaman ketika fitnah sedang merebak, ya. Makanya sekali lagi saya ingatkan, jangan bermimpi ingin bikin skenario untuk membaiat Al-Mahdi. Nggak bisa. Pembaiat Al-Mahdi itu benar-benar di bawah rencana Allah Ta'ala, di bawah perhitungan-perhitungan ilmu yang Allah miliki,
pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, ya kan? Disitulah kemudian Al-Mahdi akan muncul sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman. Karenanya peristiwa berikutnya yang terjadi langsung adalah hadis berikut ini. Nabi SAW bersabda, Al-Mahdiyu minna ahlal baiti yuslihuhullahu fi laylah. Al-Mahdi itu dari keturunan kami, ahlul bait, yang Allah perbaiki keadaannya, kondisinya dalam satu malam. Ya. Jadi tadi kan Al-Mahdi bahkan nggak tahu dirinya Al-Mahdi. Terus dia dibaiat paksa. Gimana coba? Anda sama sekali nggak tahu diri Anda Al-Mahdi, nggak kebayang gitu Anda jadi Al-Mahdi. Tahu-tahu dibaiat paksa sama sekumpulan orang, jadi gitu. Gimana coba? Pasti bingung. Ya. Karenanya ada peristiwa ini. Malam harinya Allah islah Al-Mahdi sehingga keesokan harinya muncul sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman yang mumpuni, yang handal, yang tiba-tiba piawai gitu dalam merancang strategi perjuangan dan sebagainya. Apakah itu bagi Allah perkara sulit atau mudah? Ya mudah saja. Ya. Jadi jangan Anda gambarkan Al-Mahdi harus ikut Lemhanas gitu kan, ikut penataran P4 ya kan, apalagi Nawacita gitu ya, nggak ada cerita ya, nggak perlu juga ikut latihan mujahid dakwah gitu, nggak perlu ikut training di Afghanistan gitu, nggak perlu ya kan. Sama Allah tiba-tiba sudah dijadikan siap ya, tampil dia sebagai pemimpin gitu. Nah, ada pembahasan juga agak panjang lebar oleh Syekh Mubayyad tentang hadis ini, di mana dia katakan bukan berarti sebelum Al-Mahdi dibaiat dia adalah orang yang banyak maksiatnya, orang yang banyak keburukan-keburukan. Tidak, dia mungkin orang soleh, cuman orang soleh untuk diri sendiri. Ya, dia tidak menjadi orang soleh dalam pengertian punya kapasitas kepemimpinan manajerial begitu kan, bisa menata umat dan sebagainya. Sebelum dia mengalami islah ini. Tapi setelah mengalami islah ini, Allah tiba-tiba menyediakan semua persiapan, kelengkapan, potensi yang memang diperlukan oleh seorang pemimpin dunia Islam seluruhnya.